Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Siti Nurrasida dari kelas FM 20A. Di sini saya akan presentasikan materi manajemen farmasi. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian kerjasama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem yaitu ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. Yang pertama, berdasarkan kriteria faedah. Faedah elementer ada ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk ada industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu, perusahaan dagang, perusahaan bersangkutan, perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain ada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua, berdasarkan yuridis ekonomis. Yang pertama ada usaha perorangan. Usaha perorangan adalah suatu usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Yang kedua ada usaha persekutuan, adalah kerjasama antara beberapa orang. Ada firma dan sipi. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan membentuk nama bersama. Ada sipi, persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT, yaitu berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri terpisah dari mendirikannya dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhukam. Lalu yang ketiga ada koperasi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Lalu ada yayasan. Yayasan yaitu suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang didirikan. Yayasan tidak mencari laba, bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Lalu ada perusahaan negara, yaitu semua perusahaan yang bentuk apapun yang di seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Lalu ada perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Lalu beberapa jenis sekutu ada general partner, yaitu bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Ada special or limited partner, ada bertanggung jawab pada modal. Silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Dormant on sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, ada partner awal, modal besar, ikut manajemen. Junior partner yaitu kebalikan senior partner. Lalu ada 8 asas primer budaya baru. Yang pertama ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas presentasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Lalu budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam perilaku untuk memecahkan masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, lebih banyak kerja pikiran daripada fisik, tersedia pilihan bekerja dan mobilitas tinggi, manajer memberikan konsultasi bukan perintah, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Lalu ada efektivitas karyawan. Yang pertama ada kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka. Lalu produktivitas dan efisiensi. 1. Laba meningkat, 2. Harga pokok turun, 3. Hasil produksi mudah tersebar, 4. Hasil produksi mudah tersebar, 5. Harga jual dapat diturunkan, 6. Banyak pembeli karena murah, 7. Kompetitif, 8. Efisiensi waktu. Oke, jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.